Battle Through the Heavens. Chapter 16. Ujian akhir. Pelatihan jiwa. Dengan menghilangnya dan Lei, dan Yu juga perlahan menghilang. Selesai. Xiaoyan berteriak keras. 3 tumpukan cairan dalam kuali obat sudah menyatu, dan ketika Xiaoyan meminumnya, pil obat merah tua perlahan-lahan dibiakkan dari kuali obat. Ramuan halus merah tua, setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba meledak ke langit penuh dengan semangat juang tirani, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tidak terlihat mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan mengenalinya sekilas. Ini adalah sarana serangan jiwa yang mengesankan. Anda harus tahu bahwa pil kelas 8 biasa sudah memiliki sifat manusia tertentu, dan pil kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Adapun pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi mereka ingin membebaskan diri sejak lahir, kendali Xiaoyan memungkinkan dia untuk hidup di dunia ini. Melihat agitasi pil obat merah tua di kuali obat, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak jelas? 9 warna dan Lei Mentian dan Rain telah berhasil, bagaimana bisa gagal pada langkah terakhir ini? Dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup, karena Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia ingin kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikannya dari jiwanya. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan Presiden Baisu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui tingkat kekaisaran, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini, hanya setelah penempaan jiwa pil obat dapat menenangkannya dan menjadi pil obat kekaisaran yang nyata. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat, dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap apoteker, tetapi ketika bertemu Xiaoyan, pil kekaisaran ini jelas meminta kesulitan. Xiaoyan adalah jiwa kaisar selain itu, dia telah mengolah jiwanya, dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari berbagai api. Bum bum bum, ramuan merah tua melayang di atas kuali obat, dan area sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Kekuatan berubah menjadi ular sanca besar dengan taring dan cakar, terus berputar dan bergerak, terus-menerus menelan anak huruf ular di Xiaoyan, seolah mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan pukulan fatal. Ini adalah piton raksasa yang sebanding dengan Dou di bintang 4. Semua orang merasakannya dari piton yang menakutkan. Kekuatan Xiaoyan sendiri adalah bintang 3 Dodi, dan meskipun sebagian besar apoteker memiliki kekuatan jiwa yang kuat, hanya ada sedikit seni bela diri dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa, sehingga metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan apoteker. Penempaan jiwa juga untuk memperkuat kendali sang alkemis atas kekuatan jiwa sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan tak terduga. Xiaoyan memejamkan matanya dan duduk di tangga, juga mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk melawan pil obat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada piton di langit, seolah-olah menyatakan perang seperti piton yang diringkas dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa dari pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku melakukannya. Lagi pula, sudah menjadi hal yang baik bagi anak ini untuk melakukan ini. Di masa depan, saya harus berterima kasih kepada anak ini. Baisu melihat jalan buntu di langit, tapi pertempuran jiwa Xiaoyan telah berakhir. Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiaoyan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat,
dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakan akan diumpankan kembali ke Xiaoyan dalam kelipatan geometris. Baru saat itulah Presiden Baisu khawatir. Dia berpikir bahwa Xiaoyan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa dalam gelombang, dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiaoyan ini benar-benar kuat. Wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke angin yang lebih rendah. Dia juga khawatir Xiaoyan dan akan rusak parah oleh kehancuran, tetapi dalam sekejap mata, Xiaoyan, yang telah menutup matanya, sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi, dan dia segera mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Xiaoyan yang sedang duduk dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba menyemburkan energi menakutkan dari mulutnya, langsung menuju Piton. Piton yang diubah oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan buru-buru melarikan diri, tetapi Xiaoyan telah menahannya begitu lama, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini? Kemarahan Huang Quan. Segera, dia menyerang hantu ular piton yang ingin melarikan diri. Itu adalah 3 keterampilan bertarung dari jari Huang Quan, palem Huang Quan Tian Fury, dan kemurkaan surgawi Huang Quan yang diperoleh dari Santo Iblis Huang Quan di awal. Sejak Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, bahkan keterampilan Dou peringkat surgawi ini tidak bisa diremehkan. Terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quan Tian, setiap kali Xiaoyan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimana ular piton yang lolos awalnya berpikir bahwa Xiaoyan memiliki cara yang kuat untuk menyerang jiwanya mandek sesaat, dan hantu energi besar juga tetap di udara. Mengatakan sudah terlambat itu terlalu cepat, 1 detik berlalu begitu saja, tapi itu sudah cukup. Xiaoyan tersenyum penuh pengertian. Tepat setelah kemarahan Huang Quan Tian menyebabkan piton mandek sesaat, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton, hubungan antara 2 serangan itu sempurna, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melawan Bang Boom. Serangkaian suara datang dari piton besar yang agung dan agung hancur seketika, dan pil obat gelisah di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil obat kaisar telah dikalahkan, kamu harus menyerah. Cheng Dan, Presiden, pil obat kekaisaran ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Xiaoyan memegang pil obat hangat yang baru saja dia ambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke Presiden Baisu, tiba-tiba kelelahan. King Yuan telah diam-diam menonton Xiaoyan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiaoyan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiaoyan. Jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiaoyan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar bisa membuatnya ki pertempuran yang hampir habis di dalam tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya terpelihara. Xiaoyan sangat terkejut dengan situasi ini, dia belum pernah mendengar tentang semangat juang seperti ini, tetapi dia tidak bertanya banyak tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap Presiden Bairuo. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiaoyan benar-benar luar biasa. Saya mengumumkan bahwa Xiaoyan, pil mendalam peringkat 1 kaisar Anda, telah lulus ujian alkemis. Presiden Baisu berkata kepada sesama siswa dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang hadir.
Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua ibadah termuda dari asosiasi alkemis kami. Melayani para penatua. Ada desas-desus bahwa para tetua yang menyembah dari asosiasi alkemis setidaknya adalah pil bumi peringkat pertama dari peringkat kaisar atau kekuatan kaisar Do bintang 4 atau lebih tinggi. Tapi menilai dari metode pemurnian Xiaoyan kali ini, sesepuh pemujaan ini sesuai dengan namanya. Orang-orang yang hadir berkata dengan jarang, "Maaf, Presiden akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi dari asosiasi alkemis." Xiaoyan memandang semua orang dengan malu. "Apa yang kamu katakan?" Bai Ruo sangat marah.